menerangkan berikutnya adalah ecological modernization. Cara pandang ini, cara pandang yang relatif moderat, ya, perpaduan antara teman-teman anthropocentrism, dia juga mengambil filosofi dasar dari ecocentrism, tapi dia juga mengambil dasar dari bahwa orang boleh mengelola anthropocentrism. Ya, ini artinya bahwa dalam pandangan ecological modernization ini paling inti adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan apa yang kemudian diambil dan kemudian harus apa yang diberikan, tetapi berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi aku bisa memberikan dalam bentuk lain. Tetapi kalau keseimbangan ini harus dalam plot ekologi. Jadi kalau ngambilnya di sini ya diberikan di sini gitu. Dan itu harus memenuhi dasar-dasar sains biasanya. Ya, pertimbangan sains. Pupuknya jangan berlebih ini dan sebagainya. Jadi moderat. Dia boleh memanfaatkan sumber daya alam untuk pertanian, untuk wisata, untuk apa. Yang penting dia tidak mengganggu katanya kelestarian gitu ya. Tetapi kan almost impossible ngomong kelestarian kemudian ngomong eksploitasi bagi teman-teman ecocentrism. Nah, tapi dia mencoba untuk mencari equilibrium antara konservasi kemudian antara eksploitasi. Nah, ini yang menjadi dasar ecological modernization, karena dia meyakini bahwa ketika kemudian lingkungan ini dikelola dengan cara-cara ilmiah dan kemudian dengan riset diperbaiki ininya, maka kemudian dia bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah pandangan tentang GMO sebagai misal. Nah, GMO di dalam ecological modernization itu boleh, tetapi GMO yang hanya dibutuhkan untuk kebutuhan manusia saja gitu. Kalau yang di anthropocentrism GMO pokoknya apa saja silakan gitu. Yang penting aku boleh. Karena anthropocentrism itu self, basisnya individual, kepentingan individual, ecocentrism juga individual. Tapi kalau yang antropo itu ku ambil, kalau yang eko aku kelola gitu ya. Nah, kalau yang ecological modernization ini boleh GMO, boleh melakukan tisu culture, tetapi tidak boleh kemudian dia melampaui sebagai misal menjadi tumbuhan aliens, kemudian menginvasi, dan invasif dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya, termasuk di ecological modernization ini ya standarisasi misal. Ini masuk di situ standarisasi. Kalau di ecocentrism nggak ada standarisasi, alamlah yang kemudian yang mengatur. Kalau di sini ada standarisasi. Kalau di antropologi bukan standarisasi tetapi nilai. Nah, carbon stock sebagai misal itu adalah cara-cara yang dilakukan dalam pendekatan ecological modernization, termasuk teman-teman sekalian di antara di dalamnya sustainable agriculture, sustainable development itu adalah turunan operasional dari paradigma ecological modernization. Jadi itu bukan satu-satunya cara pandang orang dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga nanti jangan ketika teman-teman melihat orang yang benar-benar pemerhati lingkungan, benar-benar orang bersalah dengan alam, wih, ya apa sih itu? Enggak, karena dia memang memiliki cara pandang yang berbeda dengan ecological modernization. Termasuk ekowisata itu adalah ecological modernization. Ya, ekowisata, terus kemudian standarisasi polusi, kemudian carbon stock dan lain sebagainya. Termasuk kami ini mungkin ya teman-teman petani dan ini mengambil alam dan sebagainya. Ini bagian dari ecological modernization sebenarnya. Jadi moderat mengambil dari alam, tidak berlebih, ya, tidak merusak. Kemudian tetapi dia juga melakukan satu proses menjaga kesetimbangan ya. Jadi berapa yang aku ambil maka kemudian yang harus aku kembalikan kepada alam. Kalau kita aku ngambil sekian karbonnya maka aku harus memberikan kepada alam juga sekian karbon yang harus kita simpen. Jadi di sana teman-teman perbedaan antara ecological modernization, anthropocentrism, kemudian ecocentrism. Nah, berikutnya yang terakhir pada ekoteologi. Ini pendekatan yang sebenarnya relatif dikenalkan agak baru, tetapi rupa-rupanya di akhir-akhir ini cukup naik. Jadi kalau di ekologi
cara pandangnya adalah keseimbangan, kemudian antropocentrisme adalah kompensasi, kemudian ekosentrisme itu adalah selaras dengan alam, maka di ekoteologi ini cara pandangnya adalah sebab akibat, ya. Kau rusak alam, maka sunatullah, ya, pasti kemudian akan ada banjir, misal. Kau tebang, maka kemudian ada banjir. Nah, kan berbeda cara pandangnya. Cara pandangnya kenapa? Karena ini cara pandangnya ada di atas ini yang mengatur gitu. Nah, kalau yang 3 tadi relatif dia lebih kepada self gitu, individu. Kalau ini ada yang mengatur di atasnya. Apa yang kau ambil, ya, harus kau pertanggungjawabkan. Apa yang kau perbuat harus kau pertanggungjawabkan, ya. Maka kemudian gerakan-gerakannya muncul sebagai misal infak tumbuhan, sodakoh tumbuhan, sodakoh tanaman dan sebagainya. Ini cara pandang dari ekologi. Nah, teman-teman sekalian, ini cara pandang yang sekarang ini paling tidak berkembang di dunia. Ya, berkembang di dunia, masing-masing kemudian nanti muncul gerakan-gerakan di bawah, muncul strategi-strategi di bawah. Nah, strategi-strategi ini nanti menentukan, ya nanti akan diperdebatkan siapa yang paling benar, kan? Ini kan waktu nanti yang menentukan. Tetapi bahwa inilah kemudian kehidupan itu berjalan karena ada keberbedaan, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman yang di ekologi itu juga punya peneliti-peneliti. Kemudian antropocentrisme juga punya peneliti-peneliti. Ecological modernization juga banyak peneliti-peneliti. Pun demikian ekoteologi itu juga banyak peneliti-peneliti yang akan memberi baik itu landasan filosofi atau kemudian strategi sampai gerakan di bawah bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang baik ya. Nah, ini yang kemudian nanti lebih lanjut akan kita diskusikan. Mungkin kita akan comot beberapa tokoh sebagai misal, oh ini ekosentrisme tokohnya ini, kemudian gerakannya apa, kemudian antropocentrisme tokohnya ini gerakannya mana, ecological modernization ini gerakannya apa, kemudian ekoteologi tokohnya ini gerakannya apa gitu. Nanti akan kita coba uraikan lebih lanjut pada pertemuan session berikutnya. Saya pikir demikian untuk hari ini kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.